Kembali lagi bersama kami, Ibu Oci dan Ibu Umus. Oke, hari ini kita akan belajar Mata pelajaran tematik. Kalian simak video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Kalian tahu tidak? Tuhan menciptakan berbagai macam energi. Sumber energi adalah benda yang dapat menghasilkan energi. Nah, hari ini kita akan membahas sumber energi dari matahari dan angin. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Matahari juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, manfaat yang pertama adalah untuk proses pembuatan garam. Jadi, dalam proses pembuatan garam, air laut diletakkan dalam tambak-tambak kecil yang ada di sekitar pantai. Lalu, akan ada proses penguapan air laut. Ketika sudah mengkristal menjadi sebuah garam, maka akan diproses agar dapat digunakan untuk kita memasak. Yang kedua adalah untuk proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ketika siang hari, makanan memerlukan karbon dioksida, lalu diolah dan menghasilkan oksigen yang akan kita hirup untuk kita bernafas. Selanjutnya, matahari juga berfungsi untuk memberikan vitamin D kepada tubuh kita. Selain itu juga untuk membuat tubuh kita menjadi hangat. Matahari juga digunakan untuk mengeringkan benda-benda yang basah. Contohnya seperti kita menjemur, maka akan ada proses penguapan dan baju kita menjadi kering. Selain itu juga bisa untuk menjemur padi, untuk menjemur ikan, dan lain sebagainya. Matahari juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Berikut adalah manfaat dari matahari. Selain itu, matahari juga bisa menerangi bumi, membuat terjadinya siang dan malam, terjadinya siklus perputaran air, dan berperan dalam pembentukan awan. Selain dari matahari, energi panas juga bisa didapatkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, yang pertama itu adalah dari api unggun. Yang kedua, dari kompor ketika kita memasak. Yang ketiga, dari setrikaan baju ketika kita menggosok. Yang keempat, dari sinar lampu ketika kita mengerami ayam dengan bantuan sinar lampu. Sumber energi yang kedua adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Nah, angin itu sangat bermanfaat untuk kita. Nah, salah satunya adalah sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua adalah untuk membantu nelayan dalam mencari ikan. Manfaat selanjutnya adalah untuk penyerbukan bunga. Nah, ada juga angin juga digunakan sebagai media untuk menerbangkan sebuah para layang. Selain manfaat-manfaat yang Ibu sebutkan, kalian bisa cari dari sumber-sumber lain manfaat-manfaat dari sumber energi matahari dan dari sumber energi angin. Matahari dan angin termasuk ke dalam sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Berikut ini adalah contoh-contoh dari sumber daya alam hayati. Contohnya adalah sayuran, ada hewan peternakan, dan segala macam yang berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah benda-benda yang mati, contohnya seperti angin, matahari, tanah, dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan sumber daya alam
agar dapat digunakan oleh kita. Sumber daya alam bisa kita olah dengan pengetahuan dan teknologi saat ini. Nah, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. Contohnya adalah hasil pertanian dan hewan peternakan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Contohnya seperti batu bara, nikel, besi, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga agar sumber daya alam yang ada di bumi itu tidak akan habis dengan cara menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut atau mengolah dengan bijak sumber daya alam yang ada di bumi. Bagaimana penjelasan hari ini? Bisa dimengerti? Sekarang kalian kerjakan latihan. Yang pertama halaman 5, yang kedua halaman 21, yang ketiga halaman 38 dan 39. Nah, untuk halaman 38 dan 39, kalian hanya menuliskan masing-masing 5 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Terima kasih untuk hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang tidak dimengerti? Jika ada kesulitan, silahkan tanya ke Bu Guru ya. Wassalamualaikum.